Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Feodalisme dan Diskriminasi Perempuan dalam Novel Gadis Pantai karya Ananta Tur. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya sendiri Kilda Nur Aulia dengan NIM terakhir 217 dan rekan saya ada Jihan Nurul Rahmalia dengan NIM terakhir 210, Alfian Aji Bintang Akbar dengan NIM terakhir 224, dan Nur Hadi dengan NIM terakhir 228. Yang pertama adalah latar belakang. Karya sastra berfungsi sebagai media yang mampu mencerminkan realitas sosial, budaya, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur menampilkan gambaran kuat mengenai sistem feodalisme dan budaya patriarki pada masa kolonial yang menempatkan perempuan dari kalangan bawah sebagai kelompok paling rentan. Dalam cerita tersebut, perempuan mengalami marginalisasi, subordinasi, dan objektivitas, serta kerap memandang ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar akibat pengaruh nilai budaya yang mengakar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis representasi feodalisme dan patriarki dalam novel melalui perspektif sosiologi sastra dan kritik feminisme. Selanjutnya ada rumusan masalah dari artikel kami. Yang pertama ada bagaimana ketimpangan struktur sosial feodal direpresentasikan dalam novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Yang kedua, bagaimana ideologi patriarki dalam praktik sosial budaya tergambar dalam novel tersebut. Yang ketiga, bagaimana representasi diskriminasi perempuan dalam novel tersebut. Dan yang keempat, bagaimana kurangnya kesadaran terhadap ketidakadilan gender ditampilkan dalam novel tersebut. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji representasi feodalisme serta bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur melalui perspektif sosiologi sastra. Fokus kajian diarahkan pada ketimpangan struktur sosial feodal, keberadaan ideologi patriarki, berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta rendahnya kesadaran gender yang tergambar dalam novel tersebut. Baik, selanjutnya ada kerangka teori dari kelompok kami membuat kerangka teori, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang memandang karya sastra sebagai cerminan realitas sosial dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Konsep feodalisme digunakan untuk menjelaskan struktur sosial yang menempatkan kekuasaan pada kelompok tertentu, sedangkan konsep patriarki menjelaskan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan. Selain itu, teori feminisme digunakan untuk memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti subordinasi, marginalisasi, dan objektifikasi perempuan. Kerangka teori ini membantu menjelaskan bagaimana perempuan digambarkan sebagai kelompok yang tertindas dalam struktur sosial yang tidak setara. Selanjutnya, nah, untuk metodenya, kelompok kami menggunakan metode kualitatif karena bertujuan memahami makna dan representasi sosial dalam teks sastra secara mendalam. Sumber data utama berupa novel Gadis Pantai, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca, menelaah, serta mengklasifikasikan bagian-bagian teks yang berkaitan dengan feodalisme, patriarki, dan diskriminasi perempuan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Selanjutnya, Selanjutnya ada hasil pertama, yaitu representasi ketimpangan struktur sosial feodal. Kami memiliki data, ada 4 data. Yang pertama, ia dibawa ke kota kemarin malam. Ia telah
dinikahkan. Dinikahkan dengan 9 keris, sedetik itu ia tahu, kini ia bukan anak bapaknya lagi, ia bukan anak emaknya lagi. Nah, pada data 1 menggambarkan pernikahan feodal simbolis, di mana gadis pantai dinikahkan dengan keris sebagai representasi bendora yang tidak hadir. Hal ini menunjukkan posisi rendah perempuan dari kalangan rakyat jelata dalam sistem feodalis. Yang kedua, perkawinan dengan orang kebanyakan tidak mungkin bisa menerima tamu dengan istri dari karat kebangsawan yang tinggi, karena dengan istri asal orang kebanyakan itu penghinaan bila menerimanya. Pada data kedua di atas menjelaskan bahwa sistem kelas dalam feodalisme mengatur perkawinan secara ketat. Perempuan dari kalangan rakyat biasa itu dianggap tidak layak untuk masuk ke kalangan bangsawan dan bahkan dipandang sebagai penghinaan. Data ketiga, hanya ada seorang saja yang berhak memerintahnya, yaitu bendoro, tuannya, suaminya. Nah, data ketiga menunjukkan tumpang tindih hubungan kekuasaan antara sistem feodal dan patriarki. Kemudian ada data keempat, karena tidak layak beberapa kali beristri kan orang kampung melulu. Data keempat menunjukkan pandangan feodal yang merendahkan perempuan rakyat jelata. Perempuan desa dianggap tidak layak menjadi istri tetap, melainkan hanya istri tambahan atau sementara. Selanjutnya ada hasil 2, yaitu representasi ideologi patriarki dalam praktik sosial budaya. Nah, kelompok kami ada 4 data. Data yang pertama yaitu di sini kau tak boleh kerja, tanganmu harus halus seperti beduk beluju. Wanita utama tak boleh kasar. Itu diambil pada halaman 20. Lalu kita masuk ke data yang kedua. Kini ia harus diam, tak ada kuping sudi suaranya. Sekarang ia hanya boleh berisik, dan dalam halwat ini bergerak pun harus ikut acuan yang telah tersedia. Itu diambil dari halaman 24. Selanjutnya kita masuk ke data yang ketiga. Dalam hatinya, demi mengabdi pada Bendoro, sengaja ia tindas kenangan dan kangennya pada saudara-saudaranya. Pengabdian ini tak boleh cacat, tak boleh merosot dalam penglihatan dan perasaan Bendoro. Itu diambil dari halaman 87. Sedangkan lalu kita masuk ke data yang keempat. Apa yang lucu? Mardinah menegur. Itu bukan layaknya seorang istri priai. Gadis pantai tersumbat. Diambil pada halaman 116. Selanjutnya langsung masuk pada hasil yang ketiga. Ini ada beberapa data atau ada 4 data yang kita ambil langsung dari buku novel Gadis Pantai karya daripada Pramudia Lancatur. Data yang pertama, aku kenal seorang wanita tua. Dulu dia layani aku di gedung saja. Aku tinggal di sana. Tapi dia diusir karena tuduh Agus colong duitku. Yang kita ambil pada halaman 130. Nah, dari bukti yang kita ambil atau data yang kita ambil, hal itu menunjukkan bahwa dalam novel Gadis Pantai, diskriminasi yang dialami perempuan itu terlihat melalui praktik marginalisasi dan subordinasi yang dialami oleh wanita kelas bawah. Nah, perempuan juga digambarkan sebagai wanita tua itu mengalami pengusiran sepihak disebabkan oleh tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, menandakan adanya kelemahan dalam sebuah keadilan. Lalu pada data yang kedua, takkan balik lagi, dia diceraikan pada halaman 7. Nah, pada data yang kedua, pada kutipan ini tuh menunjukkan betapa lemah posisi perempuan dalam pernikahan feodal. Perceraian bisa dilakukan secara unilateral oleh suami. Yang ada di novel itu namanya Bendoro, tanpa memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mempertahankan diri atau menuntut haknya. Lalu data yang ketiga, jangan ulangi lagi Mas nganten. Kalau saya diusir dari sini, kemana lagi saliaya pasti pergi. Dunia memang luas Mas nganten, tapi mau kemana? Susah. Pada halaman 49. Pada data yang ketiga, pada ketuaan ini tuh menggambarkan ketergantungan yang sangat tinggi dan kehilangan
otonomi. Wanita kelas bawah dalam tatanan masyarakat feodal, ketakutan hamba terhadap pengusiran menunjukkan bahwa di luar batas kekuasaan bangsawan, perempuan tidak memiliki jaminan ekonomi atau perlindungan sosial yang cukup. Lalu yang data keempat, sia-sia kau kirimkan anakmu ke kota. Jadi bunyi percobaan seorang pembesar. Yang kita ambil langsung dari buku Gadis Pantai pada halaman 114. Data keempat ini menunjukkan istilah bunyi percobaan ya, secara gamblang memperlihatkan objektifikasi terhadap perempuan. Dalam sistem sosial tersebut, gadis pantai dalam novel Gadis Pantai tidak dianggap sebagai istri seutuhnya dengan hak-hak atau hukum dan sosial yang setara. Justru malah sebaliknya, ia hanya dijadikan objek uji coba biologis dan domestik bagi kaum priayi sebelum mereka mengambil istri sah dari kalangan bangsawan yang setara. Selanjutnya, yaitu ada hasil 4, representasi kurangnya kesadaran ketidakadilan gender. Data yang pertama yaitu kadang dalam ketakutan ia bertanya, mengapa tidak boleh tinggal di mana ia suka, di antara orang-orang tersayang dan tercinta di bumi. Data 1 itu menggambarkan bahwa pada awalnya gadis pantai merasakan adanya ketidakberesan dalam hidupnya, tetapi ia tidak mampu mendeskripsikan hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan struktural, ketidakmampuannya untuk menggugat situasi tersebut, dan hanya bisa bertanya-tanya dalam ketakutan, mencerminkan absennya kesadaran kritis gender akibat dominasi nilai-nilai feodal yang telah terinternalisasi sejak dini. Selanjutnya pada data kedua yaitu di sini ia tidak boleh punya kawan seorang pun yang sederajat dengannya. Ia merasa adanya jarak yang begitu jauh. Pada data 2 yaitu menggambarkan situasi isolasi sosial yang dialami gadis pantai di dalam rumah priayi, dianggapnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma. Walaupun ia merasakan kesendirian dan adanya pemisahan sosial yang parah, ia tidak menyadari bahwa batasan tersebut merupakan bagian dari pengendalian sosial patriarki untuk mengekang agensi dan kemandiriannya sebagai individu. Pada data ketiga yaitu perempuan nak, kalau sudah kawin jeleknya laki-laki, jeleknya kita, baiknya laki-laki, baiknya kita, apa yang kurang baik pada dia. Pada data 3 yaitu menunjukkan bagaimana generasi tua atau dalam hal ini orang tua gadis pantai menginternalisasi dan melestarikan ideologi patriarki. Ungkap tersebut mengidentifikasikan bahwa martabat seorang perempuan sepenuhnya diletakkan pada kondisi suaminya. Kurang kesadaran ini membuat orang tua justru mendorong anak perempuannya untuk pasrah menerima segala bentuk perlakuan dari suami demi menjaga nama baik dan pengabdiannya. Pada data 4 yaitu, dan ia pun menyesal tak belajar baca, tulis atau mengaji. Pada data 4 yaitu menggambarkan penyelesaian yang muncul di akhir cerita ini menunjukkan bahwa kesadaran gadis pantai baru terbangun secara terlambat. Selama hidupnya dalam kungkungan feodal, ia tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang bisa membebaskan pikirannya atau marginalisasi intelektual. Akibatnya ketidakberdayaannya ini terus berlanjut karena sejak awal tidak ada fondasi pengetahuan yang memungkinkannya untuk mengenali dan melawan ketidakadilan gender yang dialami. Selanjutnya itu ada pembahasan feodalisme dan patriarki bekerja secara bersamaan dalam menciptakan ketidaksetaraan gender secara struktural dan ideologis. Perempuan digambarkan sebagai kelompok yang tertindas.
tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, serta terbatas dalam akses pendidikan dan pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa karya sastra dapat menjadi media refleksi sosial sekaligus sarana pendidikan literasi kritis terhadap isu ketidakadilan gender. Baik, dari itu semua dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menegaskan bahwa novel Gadis Pantai itu tidak hanya mempresentasikan realitas sosial era kolonial, tetapi juga berfungsi sebagai kritik terhadap sistem feodal dan patriarki yang menindas kaum perempuan. Sastra memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis pembaca terhadap ketidakadilan gender dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.